Ya, di pertemuan kali ini kita akan bahas pencacah gitu ya, untuk praktikum pencacah. Nah, si pencacah ini atau biasa disebut counter, dia salah satu piranti yang penting fungsinya dalam suatu sistem rangkaian digital ya. Nah, suatu pencacah akan menghitung jumlah daur yang dilewati oleh pulsa clock pemicunya. Nah, untuk pencacah juga ini bisa digunakan sebagai pembagi clock atau clock divider ya. Nah, rangkaian untuk pencacah ini di praktikum ini kita manfaatkan flip-flop CK ya. Yang bahas ini adalah yang terpicu pada pinggiran negatifnya atau pada saat terjadi falling edge gitu ya. Ya, pemicunya pada saat terjadi falling edge. Kemudian di sini ada clear dan preset. Misal asumsikan nilainya satu saja dua-duanya gitu ya. Artinya preset dan clear ini semuanya tidak aktif. Jadi flip-flop JK ini bekerja seperti biasanya gitu ya, normal, bekerja secara normal. Nah, di sini saya tambahkan gerbang not karena kan tadi saya katakan ini bekerja di pinggiran negatifnya. Ini kan tidak ada apa namanya bubble-nya ya. Makanya saya tambahkan gerbang not di setiap ininya. Nah, kemudian untuk membuatnya di sini kita bisa manfaatkan keadaan toggle dari flip-flop JK, dimana ketika input untuk C dan K1 maka keluarannya adalah toggle gitu ya dari output yang sebelumnya. Jika sebelumnya 0, ketika diberi apa namanya input 11 JK-nya, kemudian ada clock masuk, berarti kan nanti toggle yang sana 0 jadi 1 seperti itu. Nah, di sini kita sebut saja yang ini flip flop A, B, C, dan D. Kemudian yang ini LSB, yang ini MSB-nya. Gitu ya. MSB-nya di sini ya. Yang ini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Misal semua apa namanya? Flip flop di awal ini di reset 0. Di sini 0, keluarannya 0, 0, 0. Jadi key-nya semuanya 0. Jadi di sini DCBA 0 semua. Nah, nanti ketika ada clock yang pertama masuk, gitu ya. Sini ini 0 semua di awal. Nanti ketika clock pertama masuk di sini, maka ini kan logiknya saya kasih satu terus ya sampai akhir. Ketika ada clock pertama masuk, ini kan satu-satu, maka yang ini aktif ya, flip flop yang ini. Flip flop A akan aktif dipicu oleh ini tebing negatifnya atau falling edge, sehingga keluarannya di sini jadi satu. Sedangkan flip flop yang lain belum aktif gitu ya. Jadi yang ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, yang A1, yang A1, yang B0, yang C0, yang D0 nih. Ya, pas clock yang ini masuk, clock yang pertama masuk. Ya. Yang A toggle ya. 1. Nah, sekarang berarti di sini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ketika pulsa yang selanjutnya, yang ini, yang kedua, yang ini nih, yang ini ya, atau di sini 1 ya angkanya ya, saya sebut pulsa kedua saja, yang ini tiba, berarti kan ini semua inputnya satu-satu semua ya, inputnya tetap satu-satu nih, terhubung ya satu-satu. Maka yang ini toggle lagi 0 kan ya, 1 jadi 0, tadi kan 1 ya, toggle jadi 0 ke sini. Nah, ini kan tebing negatif ya, tebing negatif untuk yang ini. Jadi clock untuk flip flop yang selanjutnya didapat dari output flip flop yang sebelumnya ya. Jadi ketika si ini berubah dari 1 ke 0 yang ini, maka ini aktif, yang ini aktif, maka akan toggle. Yang tadi nilainya 0 sekarang jadi 1. Yang ini tidak aktif, yang ini belum aktif juga. Jadi nilainya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ya. Nah, kemudian ketika pulsa clock yang ketiga tiba gitu ya,
Seperti yang ini ya. Satu, kedua, ketiga, yang ini. Yang ini toggle lagi. Tadi kan 0 ya, sekarang jadi 1. Sudah. Kemudian karena yang ini flip flop yang kedua tidak ada tebing negatif kan ya. Ada juga positif, berarti ini tidak berubah. Tetap 1. Nah, tetap 1. Tetap 1 ya. Tetap 1. Jadi tidak bekerja. Jadi outputnya tetap 1 di sini. Kemudian ini belum bekerja, ini juga belum bekerja. Jadi sekarang di sini 0, 0, ini 1, ini 1. Nah, ini kurang ya. Nah, kurang ke atas. Ini 0, 0, 1, 1. Kan gitu ya. Nah, sekarang pulsa yang selanjutnya tiba di sini. Ya. Berarti kan yang ini toggle. Yang tadinya 1 berubah jadi 0. Kan gitu ya. Nah, maka itu kan ada tebing negatif jadinya ya di sini ya. Maka yang ini juga akan bekerja. Nih, masuk ke sini kan itu ya. Terpicu yang ini. Maka dia akan toggle yang tadinya 1 jadi 0. Kan tadinya 1 ya. Jadi 0. Nah, yang ini. Ya, yang tadinya 1 jadi 0. Nih, 1 jadi 0. Otomatis ketika si ini berubah dari 1 ke 0, nah ini kan terpicu. Ini toggle yang asalnya 0, tadi kan 0. Yang tadi asalnya 0 terpicu oleh ini jadi 1. Jadi keluarnya di sini keluarnya di sini 1. Nah, ini berubahnya dari 0 ke 1 yang ini mah ya. Maka yang ini tidak terpicu, tetap 0. Jadi hasilnya 0 1 0 0. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai di ini di angka 15 ya, sampai mencapai nilai 1 semua. Ya, terus sampai mencapai ini. Nah, dia akan reset. Reset kemana? Ke 0 lagi semua. Ya, kalau misalnya di sini ada pulsa. Nah, ini kan ada 1 ya. Kemudian ada pulsa yang ini. Nah, tek turun. Berarti ini terpicu ya. Terpicu. Asalnya 1 jadi 0. Kemudian di sini 1 jadi 0, memicu yang ini. Ini 1 ya. Berarti yang ini jadi 0 lagi, terpicu 1 ke 0. Ini juga sama kan gitu ya. Ini 1 ke 0 memicu yang ini. Ini yang asalnya 1 jadi 0. Sama, yang ini juga terpicu oleh yang ini. Ini yang 1 jadi 0. Jadi 0 semua. Nah, rangkaian ini disebut dengan modulus 16. Seperti itu. Ya. Pencacah modulus 16 yang mencacah dari 0000 sampai 111. Jadi 0 sampai F. Ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat pencacah modulus lain, misal modulus 10 gitu ya, modulus 6. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja. Nah, berarti di bagian ini clearnya kita kendalikan. Nah, 10. Nah, berarti nanti di sini kan kalau 10 10 10 kan gitu ya. Kan MSB-nya di sini. Jadi nanti ketika si ini key-nya ini 1, kemudian key ini 1, maka masukkan semuanya ke gerbang apa namanya? NAND. Jadi di sini tambahkan satu gerbang NAND, ada 4 kakinya, ke key A, key B, key C, key D. Gitu ya. Kemudian nanti yang apa namanya? Yang satu-satu ini, yang ini key C, key D dan key B, ini harus dinotkan sebelum masuk ke NAND. Sedangkan yang ini tidak perlu dinotkan. Yang key A dan key C tidak perlu dinotkan. Kalau satu semua apa namanya? Kebalik. Kalau misalnya yang key A dan key C dinotkan, sedangkan yang key B dan key D tidak perlu dinotkan. Kemudian masukkan ke gerbang NAND. Jadi kan nanti hasilnya satu semua, di NAND kan 0. Nah, maka ini masuk clear kan semua ya, ke clear.
dimasukkan ke clear, nanti di sini jadi 0 0 0, semuanya di reset jadi 0 lagi semua. Seperti itu. Ya, tinggal dikendalikan saja clearnya. Ya. Misal sekarang yang modulus 6. Gitu ya, berarti kan di sini 11 yang ini ya. 0 1 1 0. Jadi ketika key B dan key C nya 1, ini ambil, kemudian tambahkan gerbang NAND yang 4 kaki, NAND ya, 4 kaki. Yang B dan C dinotkan dulu sebelum ke NAND. Yang A dan D tidak perlu dinotkan. Nanti keluarannya masukkan ke clear. Ya. Jadi ketika mencapai angka 6, dia akan reset seperti itu. Nah, nanti tinggal dicoba di praktikum ya. Ini dicoba di praktikum, dapatkan keluarannya seperti ini. Ya. Kemudian di praktikum nanti ada tambahan menggunakan IC 7447. Nah, itu digunakan untuk tampilan ke 7 segmen, ke IC 7447. Nanti di pencarian komponennya diketik saja 7447, nanti keluar IC itu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selamat mencoba.